Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Baik ya. Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa dan berdoa oleh Tuhan dan Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, maka kita doa dimulai. Doa selesai. ada yang sendiri. Setelah berdoa, baik sebelumnya kita mengenai saudara kemudian kita berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. untuk hari ini kita pada pembelajaran hari ini marilah kita melakukan ini seperti biasa. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks yaitu teks eksposisi. Pada teks eksposisi ini, kita mempelajari tujuannya adalah dari kegiatan menggunakan pembelajaran sains atau IPS dengan model pembelajaran maka peserta didik akan langsung pertama membuat kerangka dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik melakukan yang mampu menulis tentang kemudian pendapat dalam bentuk ekspresi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Itulah sebabnya ketika mempelajari dunia eksposisi. Nanti lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana teks eksposisi tersebut, apa kegunaannya, apa fungsinya, apa saja yang mengumpulkan agar kita mampu menuliskan sebuah teks eksposisi dengan baik dan benar. Tidak jauh dari pembicaraan masih membahas biasanya di dalam itu ada beberapa yang pertama cara kita untuk mengidentifikasi.
Kemudian cara kita untuk memenuhi, cara kita untuk menyusun, berdasarkan beberapa analisa yang sudah ditentukan, agar teks dan kita untuk membuat satu bentuk teks eksposisi, kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, kalau di sini ada pengertian dari eksposisi. Apa itu eksposisi? Kata eksposisi diambil dari bahasa Inggris. Exposition yang berarti membuka atau mengulangi. Karangan ini berfungsi untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Itu secara umum. Tapi ada pokok langsung ada juga yang bilang bahwa teks eksposisi itu mengandung dua unsur, yaitu gagasan dan faktor pendukung gagasan. Secara global, eksposisi adalah teks yang bertujuan menginformasikan kepada pembaca benar, sehingga benar menjadi berkembang masih seperti teks yang lalu. Contohnya ada teks berita, ada teks yang lainnya. Jadi untuk menambah agar pembaca dan pendengar memahami mengenai apa sebenarnya teks tersebut. Oke. Nah, mau perhatikan pada teks ada beberapa ciri pada teks. Yang pertama, penulis teks berusaha menjelaskan sesuatu pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur-unsur emosional dan subjektif. Jadi kalau kita membuat eksposisi, kita boleh menjelaskan, memaparkan sesuatu, tapi tidak menggunakan emosional. Kalau kita menyampaikan sesuatu pada orang lain, kita dipancing, marah, emosi. Tapi di dalam teks kemudian apa lagi? Apa yang keduanya? Menulis teks tidak ya, menulis teks tidak bermaksud mempengaruhi pembaca. Walaupun kita berdiri sebagai orang menulis, orang yang menggunakan teks cerita tersebut, kita tidak bertujuan mempengaruhi pembaca agar dia memiliki apa pemahaman cerita. Di dalam eksposisi hal tersebut tidak dilakukan. Yang ketiga apa? Gaya gaya penulisan bersifat informasi. Jadi pada teks eksposisi kita sebagai penulis menyampaikan informasi. Terus apa lagi? Ya, teks merumuskan yang terdapat di lapangan. Apa? Teks menyampaikan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Itu fakta. Jadi kalau ada pilihan, sesuatu itu tidak boleh mengekspos. Kalau diekspos tanpa bukti namanya hoax. Oke, di sini ada info eksposisi.
transportasi atau pemakaman adalah salah satu dari kesulitan atau ketergantungan berbahasa. Ketika kalian akan meminta sesuatu, hal yang paling penting kita perhatikan adalah kemampuan berbahasa. Tanpa menggunakan bahasa yang baik dan benar, apapun hasil kegiatan kita bicarakan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Jelas? Nah, ini ada beberapa langkah seperti saya berikan juga. Di dalam langkah ini ada beberapa langkah. Yang pertama, ada dengan kopi, menentukan kopi, kemudian menentukan tujuan, membuat keranjang, mengumpulkan bahan, menulis karangan atau paparan. Jadi sebelum kita menuliskan satu buku cerita atau teks, kita harus mengumpulkan beberapa bahan yang kita jadikan satu untuk kita kemas menjadi sebuah teks atau cerita. Oke. Di dalam teks disposisi juga ada struktur teks. Yang pertama tentu adalah tindakan tesis atau apalagi dari opini. Jadi kalau kita membuat sesuatu itu harus ada pendapat dari kita, dari sumber, dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumen itu apa dia? Argumen itu pandangan dan sebagainya. Kemudian apalagi penegasan ulang. Penegasan ulang itu maksudnya apakah memang benar-benar segala sesuatu yang dilakukan benar terbukti. Struktur dalam oke, tadi penjelasan bagi kami coba tengok bangsa. Kemudian LKPD kita jawab. Tengok diskusi dengan teman-teman. Sampai di sini tadi penjelasan dari eksposisi ada yang mau bertanya tentang yang depan. Sudah jelas? Jelas? Jelasnya berdiskusi. Di beberapa waktu.
Oke, sambil pemahaman sama itu mau menjelaskan satu hal untuk menunjukkan eksposisi. Ini kita bisa buat alat peraga ini mempermudah kita memahami apa-apa saja dalam eksposisi. Jadi supaya kita mengatur ini untuk mengemas eksposisi ini dalam bentuk kalender eksposisi. Jadi seperti melihat kalender dia materi pembelajaran. Yang diawali ini buat eksposisi ada apa aja di dalamnya. Di dalamnya ada penelitian dari eksposisi sendiri, yaitu apa? Eksposisi adalah menjalankan satu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Tujuannya supaya pembaca mendapatkan informasi itu ada di dalam apa? Eksposisi. Selain daripada eksposisi ada lagi supaya kita lebih kreatif. Kita buat strukturnya, ada apa strukturnya, ada penjelasan, ada penelitian, dan ada argumen. Itu strukturnya, ya kan? Terus berikutnya ada apa lagi? Ada jenis-jenis dari eksposisi. Ada apa aja dia? Ada eksposisi sukses, eksposisi perbandingan, posisi definisi, kemudian ada eksposisi pertentangan dan eksposisi ilustrasi. Jadi di dalam satu teks ada bermacam-macam bentuk eksposisi di dalamnya. Terus ada apa lagi? Di lembar berikutnya ada unsur kebahasaan. Tadi dia teratur seperti biasa. Kalau ini kan dia bisa mengambil apa ya yang ya nggak bosan. Jadi unsur kebahasaan eksposisi apa saja dengan cara pendapat, kemudian pronomina kata ganti itu dalam bentuk penulisan, kemudian ada konjungsi apa? Kata umum, ya. Kemudian apa lagi? Memuat fakta. Jadi dari sebenarnya mau dalam membuat satu teks kita menuliskan sebuah teks berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian penegasan yang objek. Berarti apa dia kalau penegasan yang objek? Memperjelas keadaan tersebut. Di mana tempatnya? Itulah objek. Dan terakhir penggunaan persepsi. Berarti di dalam unsur kebahasaan. Setelah unsur kebahasaan ada apa lagi di dalam eksposisi? Ada ciri-ciri dari eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan surat atau yang objektif. Terus memuat dan terakhir ciri dari eksposisi itu dia bersifat informasi, menyampaikan info. Bagaimana menurut kalian? Bagus? Bagus. Lebih santai, tidak membosankan dan kita dalam materi pembelajaran, ya kan?
Alhamdulillah yang itu untuk memudahkan kita lebih memahami tentang teks eksposisi. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau mengapa jika diskusi, jadi kita akan jawab dan memberi hasil diskusi kita ya. Lebih paham, yang lebih memahami. Sudah selesai. Oke, dari materi itu kira-kira dengan kita semua. Ya, silakan, Anies. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Ini sudah kita jelaskan penggunaannya, bagaimana jenisnya, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ada salah satu teman kita yang belum memahami tentang pengertian dari eksposisi. Siapa yang bisa jawab? Jawabannya, teks eksposisi adalah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Oke, udah paham? Ya, itulah pengertian dari teks. Kira-kira mau pertanyaan? Silakan. Apa manfaat dari teks? Ya. Jadi, pertanyaan apa manfaat dari teks eksposisi? Siapa yang bisa jawab? Berdua. Oh ya, silakan. Teks eksposisi bertujuan melakukan menjelaskan dan menyampaikan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat jawaban jelas dan Ya, jadi tujuannya mendapat informasi, kemudian bahwa kemudian apa lagi? pengetahuan yang Ya, mendapat pengetahuan yang lebih. Oke, ada lagi? Ada? Sudah selesai memahami? Kalau sudah yang bisa kita nanti diskusi hari ini, oh, silakan. Silakan.
Sudah lemas. tidak ingin hasil dari kerja kelompok. Dari hasil yaitu kita bisa ekonomi ini. Selain daripada itu, ataupun sebagai barang untuk kita sendiri dan orang lain. Misalnya yang sampah, itu saja yang kelompok kami hari ini. Jika ada salah, Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah bisa mempresentasikan hasil di hari ini. Ada lagi? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil studi kami hari ini. Ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa mendahului kelas dalam pelajaran eksposisi telah bermanfaat. Karena yang awalnya kami membuang dan menggunakan filter pada umum ternyata dapat dimanfaatkan untuk memiliki barang-barang yang dihasilkan kegiatan ini dan alasan itu juga dapat dibuat plastik bunga baik di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian presentasi kami ini dan selanjutnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Ada lagi? Ada? Ya, jadi untuk hasil pembelajaran kita hari ini setelah mendapat penjelasan pencerahan dari kita, bagaimana kita kembali ini, apakah membosankan atau menyenangkan barangkali? Tidak begitu membosankan. Kenapa? Karena banyak pembahasan yang terjadi. Contohnya apa? Kita harus belajar mengenai apa namanya? Kalender. Tujuannya apa? Memahami apa sebenarnya tujuan dari ya. Oke, adalah sebelum kita mengenai sudah paham? Oke, seperti biasa, kita untuk pembelajaran kita ini, marilah kita memulai jawaban. Silakan yang Baiklah teman-teman, kalau kabarnya seperti itu, nanti kita berdoa gitu. Doa terima kasih yang ya, lanjutkan. Baik, diskusi mengenai pengelolaan sampah, baik itu sampah menjadi
gitu. Sabut kelabu bisa bermanfaat. Kita bisa buat bunga, kemudian dia sering itu boleh dia buatkan, boleh dibuat dia bentuk yang terus dengan ukuran yang apa ini coba ini ya tadi yang kita nah, ini apa buat kan tapi kalau dibuat botol berarti bunga apa bukan karena memang satu ini punya daya yang berbeda. Kenapa satu berbeda? Ya kan? Apa dia kayak karena yang diambil buat ya kan? Bagaimana menurut saya menarik kita lanjutkan ini pembelajaran gimana? Ya besar kan? Coba lihat lagi. Dan kita latihan. Ah, sudah siap.